Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kita sampai episode 156, Anda bertanya, Alkitab menjawab ya. Dari 0812 2321 0 dan seterusnya dari Kediri ini. Kota Kediri. Salam Pak Eras, saya Kristen dari kecil, lahir dari keluarga Kristen biasa-biasa saja. Tapi sejak SMP saya mencari tahu apa bedanya Kristen dengan yang lain di dunia. Saya yakin Kristen adalah satu-satunya agama yang benar. Selama sekian tahun saya mencari tidak ada jawaban. Saya sering mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta lain di luar saya bergereja. Tapi hati kecil saya sering berkata, bukan ini Kristen yang benar dan bukan ini yang membedakan Kristen dengan yang lain. Saya yakin kekristenan lebih mulia dari yang lain. Sampai 22 tahun kemudian, sekitar tahun 2016, saya bertemu dengan khotbah Bapak. Baru ketika saya dengar khotbah Pak Eras, saya mulai dibukakan sedikit demi sedikit. Bahkan saya mengerti doktrin Tritunggal yang utuh dari Bapak. Terima kasih untuk pencerahannya. Saya unduh khotbah-khotbah Bapak dan mencatatnya supaya tidak lupa dan bisa belajar lagi. Dan itu menolong saya dalam mengenal diri saya. Saya berubah dari karakter saya yang jahat. Saya baru mengerti ternyata saya punya karakter jahat. Sebelumnya saya merasa sudah menjadi orang baik, tapi ternyata belum. Beberapa waktu lalu di gereja saya ada PA, pendalaman Alkitab tentang keselamatan, dan sangat berbeda dengan yang Bapak ajarkan. Saya mengutarakan pendapat di sana mengenai keselamatan. Ternyata saya malah dianggap berjuang hidup kudus dengan tujuan untuk masuk surga. Sama seperti saudara-saudara di luar Kristen. Semalam saya berpikir merenung. Saya mohon ampun jika masih ada salah dalam tujuan hidup kudus. Tapi saya tetap dalam komitmen saya pada Tuhan Yesus. Kalau saya akan berjuang sampai mati dan saya pasti bisa sempurna. Saya akan tetap ajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni kepada anak-anak saya dan anak-anak saya di sekolah minggu. Saya yakin khotbah-khotbah yang saya dengar dari Bapak adalah yang benar dari Tuhan, meskipun ditentang orang-orang. Terima kasih Pak Eras untuk pencerahannya. Kiranya Bapak tetap sehat dan berusia panjang, supaya makin banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari wanita di Kediri. Terima kasih. Ini mungkin ini agak pribadi ya. Atau saya baca saja, nanti kalau agak pribadi saya ini ya. Oke. Wanita usia 857, 7192, 6 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya seorang wanita Tionghoa. Saya tahu Bapak karena om dan tante saya jemaat Bapak di Mall Arta Gading. Mendengar Anda bertanya Alkitab menjawab, saya jadi suka sama Bapak. Saya mau cerita dan bertanya. 3 tahun yang lalu ada seorang pendeta pembantu sarjana teologi pekerjaan full timer di gereja usia 42 tahun, single, suka banget sama saya. Dia dari suku lain. Dia sangat suka sama foto saya ditaruh di Facebook dia. Bilang sama orang-orang saya pacarnya. Saya nggak suka sama pria itu, cuma anggap teman. Dulu saya pernah dekat 3 bulan, malah ngajak saya ketemu dan ngobrol di halte busway atau di bangku mall yang nggak usah beli apa-apa.
katanya ngobrol saja. Di gereja saya semua dukung saya sama dia. Dari gembala saya sampai hampir semua pengerja karena satu suku sama dia mungkin. Akhirnya saya mundur dari pelayanan karena saya nggak suka orang-orang dukung sama dia. Saya merasa tertekan dikatain seperti itu. Saya blokir nomor WA dia. Sudah lama saya tidak hubungan sama dia. Tapi kalau saya minta doain jodoh sama orang gereja selalu jawabnya, Tuhan sudah kasih. Maksudnya pria itu. Saya tolak. Pria itu bilang sama koordinator saya nggak mau nikah sama cewek lain. Maunya sama saya saja. Pria itu sumpahin saya kalau saya menikah dengan pria lain, saya bakal dipukulin, diselingkuhin, diceraiin. Sama suami yang akan wanita ini peroleh jika bukan pria itu. Sampai hari ini saya masih single. Apa karena sumpah dari dia, Pak? Gembala saya pernah bilang selalu doakan agar saya jadi istri pria itu. Saya lihat foto pria itu aja di Facebook benci, jijik, sampai dia sumpahin saya. Saya juga benci sama gembala dan koordinator. Ketua mungkin kayak ini ya, sel group. Dan para pengerja yang dukung saya dengan pria ini. Apa obsesi orang ini ya Pak? Apa karena saya Tionghoa? Apa karena orang tua saya punya rumah dan mobil? Pria ini cuma kos Pak. Orang tuanya sudah meninggal. Kuliah 1 disponsori gereja. Orang dia bilang kalau dia menikah dia sudah bilang sama Tuhan uang dia nggak ada. Bagaimana saya menghilangkan rasa kepahitan sama dia. Dan sama seluruh orang di gereja yang dukung sama dia. Terima kasih Pak Erastus. Semoga Bapak selalu supaya tetap jadi berkat bagi kami. Ini harus didengar dia jawaban saya. Yang pertama, pria ini tidak baik. Sungguh tidak baik. Ini pria tidak bisa dipercayai. Belum menjadi pacar, sudah mengaku pacar. Ini sudah pasti busuk. Lalu dia menyumpahi. Ini lebih busuk lagi. Jadi kalau pendeta sampai begini buat saya busuk. Kalau orang awam saya mungkin tidak bilang busuk. Tapi kalau sampai pendeta ini busuk. Ya, saya bukan tidak suka perkawinan antar suku atau beda suku maksud saya. Tetapi dengan cara ini seperti pacaran maunya di halte bus, di bangku mall, nggak usah beli apa-apa, katanya ngobrol aja, ya itu sih nggak masalah. Tapi kalau sampai ngaku pacar padahal belum, wah ini sudah busuk, udah nggak bisa dipercaya ini. Lalu pria itu sumpahin kalau saudara menikah, Pak, si penanya menikah, pria yang menikahi Anda akan mukulin Anda, akan berselingkuh, akan mencerai. Waduh, ini mah sudah bukan manusia yang baik. Manusia yang bukan orang Kristen saja busuk, apalagi kalau sudah pendeta. Ini busuk. Jadi jangan menikah dengan pria ini, ya. Ini manusia membuat dirinya celaka dan membuat orang lain celaka. Nggak boleh begitu, ya. Jadi kalau sekarang wanita ini belum menikah, nggak masalah. Nggak masalah. Bukan kan disumpahin. Siapa dia bisa menyumpahin lalu sumpahnya bisa terwujud? Tidak bisa, ya. Dan kalau menurut saya, Anda jangan ke gereja itu. Anda harus pindah. Kenapa? Karena Anda akan sangat terintimidasi. Itu juga pendeta enggak benar. Lah orang enggak punya hati kok dipaksa menikah. Kok bisa bilang enggak usah berdoa untuk jodoh karena sudah ada. Siapa yang tahu? Ini juga enggak benar nih. Semua pengerja dan pendetanya enggak benar. Ya? Kok tahu itu pria itu jodohnya? Jadi tinggalkan saja gereja itu, cari gereja lain. Oke. Dari 0856422366 dan seterusnya. Salam Pak Eras, puji Tuhan bisa sharing kembali Pak. Saya mau bertanya bagaimana kiat yang harus dimiliki dan prinsip untuk membangun suatu usaha. Kemudian apa yang harus dilakukan orang yang kaya berkelebihan seperti dalam perikop orang muda yang kaya dalam Matius 19 maksudnya. Apa yang diinginkan Yesus bagi orang kaya? Karena saya kepingin, ya bukan kaya banget sih, tapi penghasilan yang agak lebih. Soalnya pengalaman saya sudah lulus dari
K 14 tahunan tapi tidak punya tabungan sama sekali. Sepertinya kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Yang pertama, tidak usah lulus SMK. Sarjana bahkan master pun juga tidak punya tabungan, bahkan susah hidup. Jadi jangan Anda merasa paling malang, ya. Dan jangan kepikir jadi orang kaya. Tapi bekerjalah rajin. Kalaupun jadi orang kaya, Anda tetap tidak kaya karena semuanya milik Tuhan. Jadi tidak pernah merasa jadi orang kaya karena semua milik Tuhan. Di dunia ini kita miskin dan memang miskin karena semua yang kita miliki milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Nanti baru kita punya harta yang kita miliki sendiri. Lukas pasal 16 ayat 12. Tapi kadang saya menemukan banyak teman saudara saya butuh bantuan dana menuju saya. Saya ya ikut IBA, datang IBA, kadang nggak tega saya pinjami. Tapi saya bilang ini uang rotasi, jadi ini aku punya nanti pertengahan bulan, tolong kembalikan ya. Kalau kita tidak punya uang, jangan maksa meminjamkan uang ke orang. Kecuali memang betul-betul mendesak. Ya. Dan kalau memang itu untuk konsumsi Anda, ya harus diminta kembali uang itu. Tapi saya ingatkan, kalau sudah meminjamkan uang, Anda harus berpikir uang itu tidak akan kembali. Ingat, untuk orang yang betul-betul membutuhkan. Ya, banyak teman yang bisa mengembalikan. Sedikit pernah ada yang nggak mengembalikan. Bagaimana orang Kristen harus menyikapi hidup, Pak, dikala dipercayai kekayaan? Karena saya lihat orang Kristen kurang eksplor beramal, keluar ke sesama dibandingkan saudara sepupu kepercayaan lain. Jangan bicara begitu. Karena orang Kristen kalau beramal juga tidak boleh orang tahu. Jadi tidak ditunjukkan. Jadi banyak orang Kristen saya kira beramal. Tapi tidak perlu ditunjukkan. Jadi kesannya orang Kristen tidak beramal. Memang tidak sedikit orang Kristen yang pelit. Tapi tidak sedikit juga yang tidak pelit. Jadi bicara mengenai soal tabungan tadi. Saya usia 30 tahun juga tidak punya tabungan. Menikah sampai tidak bisa. Ya, sempat, tapi bisa dilewati nanti akhirnya. Orang Kristen jarang saya temukan murah hati ke sesama. Condongnya hanya ibadah dan kesuksesan hanya untuk bangun di gereja saja. Jadi ini church not explore from church. Betul ya tulisannya, oke? Ya memang ada orang-orang Kristen begitu, tapi tidak semua begitu. Nah kesalahan pengajaran yang membuat orang Kristen pelit adalah ketika mereka merasa sudah selamat. Sudah dipilih untuk selamat. Padahal kita harus menunjukkan perbuatan baik seperti Tuhan kepada sesama. Soalnya sebenarnya saya kepingin bisa dongkrak ekonomi agak lebih baik lagi biar bisa bantu sesama yang membutuhkan. Jangan main dongkrak begitu. Tuhan tahu kapan Anda didongkrak, kapan tidak. Jalani saja hidup ini. Yang penting saudara, hidup kita tiap hari menyenangkan Tuhan. Dan itu tidak harus mesti memberi uang ke orang lain. Tapi saat ini baru punya hati, ya cukup. Jadi hati karep bondo cupet. Artinya hati berkehendak tapi harta sedikit. Ya enggak apa-apa. Jalani saja karena Tuhan berkenan keadaan kita demikian. Di lingkungan kerja saya banyak yang non-Kristen tapi banyak yang murah hati. Tetapi yang Kristen ya ada yang murah hati, tapi saya hitung jari. Apakah dalam kekristenan kurang menekankan amal? Lah iya itu. Kalau kita menekankan amal kebaikan, dikira kita mau mencapai keselamatan dengan kekuatan sendiri. Itu yang sering saya ajarkan. Kita harus membagi hidup kita sepenuhnya untuk orang lain, bukan untuk mencapai keselamatan. Dan itu kenyataannya banyak orang Kristen yang bodoh. Banyak orang Kristen yang kurang berbagi ya Pak untuk diikutkan, disuarakan di khotbah. Oh iya, saya sudah suarakan terus. Dasar ya banyak orang Kristen pelit-pelit ya. Makanya pada waktu COVID melanda Indonesia, kami itu bukan gereja kaya. Uang yang masuk juga uang yang keluar. Benar, tidak ada tabungan. Tapi kami membantu 1.800 pendeta dari bulan April sampai Agustus. Sampai kami kadang-kadang pas-pasan dan nyaris kurang. Tapi Tuhan cukupi. Dan saya katakan ini bukan untuk cari muka ya.
berbagi beban. Ya. Oke. 0813 3188 2 seterusnya. Pria usia 36 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih sebelumnya atas pengajaran yang Bapak dan tim berikan sampai saat ini. Saya pria umur 36 tahun menikah dan memiliki 3 orang anak usia 86 tahun, 6, dan 2,5 tahun. Jemaat GSKI Betaning Inden Surabaya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai orang-orang pilihan yang ditentukan Bapak untuk mendengar Injil beserta tanggung jawabnya yang berbeda dengan orang-orang lain yang tidak ditentukan untuk mendengar. Saya tahu bahwa saya adalah orang yang dipilih untuk mendengar. Dan saya berjuang hidup mati, jatuh bangun untuk menjadi sempurna. Bagaimana anak-anak saya dan istri saya? Saya tidak tahu bagaimana anak dan istri Anda. Cuma ingat, kalau Anda betul-betul mengalami perubahan, anak istri pasti terpengaruh, terbawa. Ya. Apakah mendengar Injil itu hanya sekedar mendengar, baik karena inisiatif sendiri atau karena ada yang mengajarkan? Atau mendengar dan mengerti dengan benar tentang Injil baru disebut mendengar Injil. Kalau Injilnya Injil yang benar, itu baru mendengar Injil. Tapi Injil palsu itu mendengar Injil palsu, bukan Injil. Dan Injil yang benar itu jika diterima dengan hati yang rendah, pasti mengubah. Tapi Injil yang tidak benar tidak mengubah. Artinya tidak mengubah sesuai maksud Injil itu diberikan. Maksud Injil itu diberikan adalah mengembalikan manusia ke rancangan semula Allah. Apakah bila saya mengabarkan Injil dengan benar dan tepat, baik melalui cara hidup saya yang salah atau tidak, melalui cara hidup saya yang salah atau tidak, meneruskan pengajaran dari Pak Eras, maka akhirnya mereka menjadi orang yang tidak ditentukan untuk mendengar. Maka akhirnya mereka menjadi orang yang tidak ditentukan untuk mendengar. Jadi orang yang ditentukan mendengar itu pasti mendengar. Pasti mendengar. Anda mau memberitakan Injil atau tidak, dia pasti mendengar. Nah, tentu kita berharap kita menjadi orang yang memberitakan Injil yang benar. Jadi kalau Anda melalui cara hidup Anda yang salah, dan tidak meneruskan pengajaran yang saya ajarkan, seperti ini maksudnya, maka akhirnya mereka menjadi orang yang tidak ditentukan untuk mendengar Injil. Anda tidak mengajarkan Injil yang benar, kelakuan Anda tidak memberkati, tetap dia akan mendengar Injil yang benar dari orang lain juga. Atau bila saya berhasil menjadi teladan, akhirnya menjadi orang yang ditentukan untuk mendengar, bukan. Yang menentukan bukan kita, Tuhan. Kita tidak menentukan, kita hanya menjadi alat. Atau apakah bila mereka bukan orang yang ditentukan, maka sekalipun mereka melihat hidup saya sudah seperti Tuhan Yesus, namun mereka tetap tidak mendapatkan pengertian yang benar tentang Injil seperti yang saya dapatkan setelah mendengar pengajaran Bapak, dan akhirnya kemungkinan mereka hanya menjadi warga negara LB3. Betul. Jadi kalau mereka melihat perbuatan kita yang baik, paling tidak mereka terhindar dari neraka. Melihat perbuatanmu yang baik, mereka diberkati, mereka juga punya kelakuan bisa baik, tapi tidak menjadi sempurna. Tidak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tapi melihat perbuatan kita yang baik, sempurna seperti Bapak, serupa seperti Yesus, tidak jaminan mereka pasti bertobat. Kalau mereka jahat, tetap masuk neraka. Atau ternyata melalui hidup saya, penginjilan saya, mereka bisa mengerti Injil yang benar, dan berlomba untuk bisa memerintah bersama Yesus di LP3, apakah itu artinya awalnya mereka berstatus tidak ditentukan, lalu berubah status menjadi sudah ditentukan? Oh, enggak bisa. Kalau mereka sampai mendengar Injil yang benar, memang mereka itu ditentukan. Jadi ada orang yang mendengar Injil yang benar, ada orang yang tidak pernah mendengar Injil yang salah, dan mendengar Injil yang benar. Dan mereka ini semua memang ditentukan. Orang yang salah mendengar Injil dan tidak mendengar Injil itu sebenarnya sama. Ya. Dan ini semua Pak prerogatif Tuhan. Tuhan yang menentukan. Atau mungkin mereka tidak mengerti Injil yang benar dari saya, tapi mungkin dari kehidupan mereka sendiri serta berkeluarga, karena memang usia mereka untuk krek ada pada saat itu, karena mereka memang sudah ditentukan untuk mendengar. Ya, artinya
Tuhan akan membuat cara bagaimana mereka bisa mendengar Injil dengan benar. Tidak terpengaruhi siapapun. Tuhan yang akan mengatur semua. Inti pertanyaan saya adalah apakah bisa bila saya sudah memiliki cara hidup Yesus dalam segala pikiran, perasaan, dan tindakan saya dalam keluarga, maka anggota keluarga saya pun adalah orang-orang yang sudah ditentukan dan terus berlomba menjadi sempurna. Ya. Sebenarnya kalau satu keluarga seperti Anda, apalagi orang tua, apalagi ayah, sudah mendengar Injil yang benar, itu bisa dipastikan Anda punya keluarga adalah orang yang dipilih untuk mendengar Injil yang benar, untuk dipersiapkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya, amin. Wanita usia 34 tahun dari Manado, 0815 26 12 8 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Pak, saya merasa sangat kecewa pada suami saya karena hampir setiap saat dia terus menyakiti saya. Hampir tiap hari dia miras dan pulang rumah selalu subuh, sudah mabok, dan pada 2 hari yang lalu suami saya pulang rumah sudah subuh lagi seperti biasanya dan mabuk. Terus beruntak-beruntak dalam rumah tanpa alasan yang jelas. Karena saya malu tangga-tangga akan dengar dia ribut-ribut, saya bangun dari tempat tidur dan menasihati dia baik-baik supaya jangan ribut lagi karena malu kedengaran orang. Tapi dia hanya marah kepada saya dan dia mengambil golok untuk memukul saya pakai golok tersebut. Untungnya saya langsung lari ke kamar dan mengunci pintu kamar. Ini kayaknya sudah dijawab deh. Dan karena dia tidak membacok saya, jadi dia hanya bacok-bacok pintu kamar, dan juga saya sangat merasa menyesal berdosa pada Tuhan karena kecewa dan sakit hati dan malu yang selalu suami saya berikan pada saya dan anak saya. Sehingga saat itu saya hampir bunuh diri karena sakit hati melihat kelakuan suami saya. Untungnya putri saya langsung menangis ketika dia bangun dan melihat darah di tangan saya. Oh, ini pernah saya jawab ini. Ini wanita harus dilayani ya. Yang pertama, kalau suami sudah membahayakan begitu, saya kira harus menghindar. Bisa pulang ke rumah orang tua, tapi sebelumnya harus diberitahu. Aku takut kalau kamu pulang mabuk bawa golok, kamu golok saya. Harus kasih tahu. Atau kamu sementara waktu cari tempat lain dulu, atau saya yang cari tempat lain dulu. Dibicarakan itu. Lalu, ini bahaya keadaan dia, keadaannya ya. Dengan anak ini bahaya. Jadi jangan bunuh diri. Kenapa mesti bunuh diri? Kalau mau mati ya nanti aja mati baik-baik, jangan mati cara bunuh diri dong. Ya. Hanya karena laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu, ya. Jangan. Melihat situasi seperti ini Anda mesti sementara waktu mungkin mencari tempat aman dulu. Dan menurut saya kalau suami Anda marah-marah dan Anda masih mau tinggal dengan dia, jangan ngomong sepatah kata pun. Jangan menasehati. Biar tetangga dengar malu, justru biar tetangga tahu malu. Anda malu, tapi dia akan lebih malu. Ya? Kalau bisa menghindar, menghindar. Dan kalau sampai pada tingkat tertentu yang lebih membahayakan, saya kira bisa dilaporkan kepada Pak RT dulu, nggak usah malu. Dan kalau sampai keterlaluan, laporkan ke polisi demi keselamatan you dan anak you. Ya, pria seperti ini tidak layak didampingi. Ya, lama-lama dia tidak jadi manusia dia. Ya, lebih tidak membahayakan anjing atau kucing piaraan kita daripada manusia yang bisa bukan menggigit tapi membacok. Anjing menggigit belum tentu kita mati. Kucing mencakar hanya luka. Tapi kalau bacokan bikin orang mati. Ya, jangan merasa bersalah kalau harus pulang ke rumah orang tua. Karena laki-laki begini membahayakan. Nasihat saya tolong didengar. Lakukan. Kalau sudah kondisi parah, undang RT. Kalau sampai
tingkat tertentu, laporkan kantor polisi. Ini membahayakan nyawa Anda dan anak Anda. 0812 47 34 7 dan seterusnya, wanita usia 30 tahun, Merauke, Papua. Salam Bapak Pendetaku, saya mohon masukan dan doanya Bapak Pendeta. Gini Pak, tahun 2011 dulu saya rencana mau nikah, tapi karena masalah keluarga akhirnya pernikahan saya batal dan saat itu sedang hamil. Saya melahirkan anak tahun 2012 dan umur 5 bulan saya tinggalkan anak. Saya merantau ke Merauke. Sekarang anak sudah umur 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sekarang honor bidan di rumah sakit dan bapak anak saya pelaut. Saya belum menikah, Pak. Bapak anak saya juga belum menikah. Dulu bapak anak saya pernah punya pacar tapi mereka nggak menikah dan putus. Desember 2019 kemarin saya pulang kampung, Pak. Saya kaget masuk di kamar anak. Saya melihat hasil gambar anak, ada papanya. Saya melihat hasil gambar anak, ada papanya dia dan saya. Setiap kali saya telepon ke kampung, anak saya berharap kami berdua kembali melanjutkan pernikahan. Biar kami berkumpul kembali. Semua orang-orang di kampung termasuk mama saya memohon agar kami kembali rujuk. Apakah saya salah, Pak? Setiap berdoa selalu titip doa jika Tuhan izinkan saya untuk melanjutkan pernikahan kami tertunda dulu. Tuhan ketok pintu hatinya agar dia tergerak untuk mengajak saya menikah. Agar kami kembali merawat anak kami ini. Atau menurut Bapak Pendeta saya harus bagaimana? Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Dulu rencana menikah tapi gagal. Batal. Saat itu hamil. Hamil dari pria itu maksudnya ya. Saya memberikan anak. Nah yang saya tanya, ini pelaut ya pria ini. Tapi sudah tahu punya anak, tapi kenapa tidak menikahi? Ini sudah indikasi tidak bertanggung jawab. Dulu bapak anak saya pernah punya pacar tapi mereka nggak menikah dan putus. Nah, saya tidak tahu sebenarnya batalnya pernikahan waktu itu mengapa. Tapi kalau saya melihat pria ini, jika saya tidak salah memahami, ia tidak bertanggung jawab. Dia sudah punya anak. Kok bisa meninggalkan anak istri? Orang kan mesti punya perasaan, punya naluri. Jangan mudah menikah dengan pria ini. Saya tidak katakan tidak boleh, tapi harus benar-benar ya minta petunjuk Tuhan. Kalau dia betul-betul berubah jadi pria yang baik, ya bagus. Tapi kalau tidak, nanti jadi masalah. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu lengkap kasusnya. Saya hanya menyarankan jangan mudah menikah dengan pria ini. Ya, Anda berdoa agar dia mengajak menikah, berarti Anda pengen dia menikah. Tapi dia tidak bertanggung jawab loh. Kecuali keluarga you memang menyerang dia dan tidak setuju. Keluarga you juga tidak menyerang. Atau Andanya yang keberatan menikah dengan dia. Tapi dari tulisan ini tidak menunjukkan Anda keberatan loh. Berarti pria ini yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia selama ini sampai 8 tahun ya, dia tidak ngurusin Anda dan anak Anda, ini pria yang tidak bertanggung jawab. Itu saja yang saya bisa beritahu. Hati-hati. 0878554041, usia 25 tahun, laki-laki. Salam Pak Erasto, saya ingin bertanya terkait menjalankan bisnis yang jujur dan sesuai kebenaran kehendak Tuhan. Namun saya masih bingung. Di dalam hidup ini masih dijumpai bisnis banyak oknum yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Keuntungan yang melimpah ruah dan juga banyak orang yang terbiasa menggeluti di dunia bisnis. Dijumpai banyak orang menjalankan bisnis tidak sepenuhnya jujur. Seperti black campaign untuk menjatuhkan kompetitor bisnis dan banyak hal lain yang tidak benar dalam prakteknya. Menurut Pak Erastus, bagaimana caranya bisa sukses di dunia bisnis, namun tetap memancarkan kebenaran Injil dan sesuai dengan kehendaknya, dilihat dari sudut pandang dan pengalaman Pak Erastus dalam menerapkan bisnis.
yang menguntungkan dan benar serta memuliakan Tuhan. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya baru pulang dari tempat usaha. Tidak mungkin tidak ada usaha yang dilakukan harus dengan dosa. Harus, tidak mungkin bahwa semua usaha harus dilakukan dengan kejahatan atau dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Anda dipaksa berbuat dosa demi suksesnya bisnis. Tidak mungkin tidak ada pekerjaan yang dapat dijalankan tanpa berbuat dosa. Pasti ada bisnis yang dilakukan tanpa kita berbuat dosa. Ya, minta hikmat Tuhan. Karena dalam menekuni bisnis secara jujur, seutuhnya terlihat mustahil, Pak. Ya, terlihat mustahil tapi tidak. Terima kasih, Pak, untuk sesi Abam. Sehat selalu Pak Erastus dan keluarga agar bisa menyebarkan kebenaran sehingga banyak orang bertobat dan menemukan kebenaran sejati. Terima kasih, Bro. Ya. Ini kalau saya lihat Anda usia 25 tahun laki-laki. Saya mau beritahu ya, banyak jalan untuk bisnis. Cuman yang saya mau sarankan, jangan muluk-muluk. Ya, jangan muluk-muluk lalu bisnis dengan ratusan miliar atau ratusan juta pun tidak. Mungkin dari belasan juta. Mungkin dari jual sate, dari jual mie ayam. Kalau Anda, dari apapun yang kita lakukan, dari hal-hal sederhana, yang penting ada income. Jangan mimpi gede-gede dulu. Kalau dulu saya waktu kuliah sambil jual bandeng presto. Saya juga jualan ikan asin, telur asin. Saya membuat baju tidur, spray. Dari situ terus ada saja jalannya. Yang penting tidak melanggar etika kehidupan. Ya, banyak jalan. Yang penting jangan malas. Dan terus mendengar Truth ID. Supaya Anda dibimbing terus untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Sola Gracia.